Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat. Sehingga kita ini bisa menghadiri di dalam jamiah tahlil. Kita semua ini udah menjalankan jamiah tahlil. Kita ini mendoakan terhadap orang-orang yang udah mati. Mendoakan terhadap orang yang udah meninggal atau mati. Itu perbuatan baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Kita semua ini berdoa untuk orang yang udah meninggal. Berdoa untuk diri kita semua ini. Karena kunci yang utama adalah mendoakan diri kita semua ini yang utama, dan yang kedua mendoakan diri orang lain yang udah meninggal. Karena tanpa diri kita ini tidak akan bisa mendoakannya. Karena yang bisa mendoakan orang yang udah mati ini diri kita semua ini yang masih hidup. Kita ini udah menjalankan jamiah tahlil selama ini setiap malam Rabu. Entar kalau udah jamiah tahlilnya udah selesai, entar diisi dengan tausiahnya. Siapa saja yang mampu, siapa saja yang bisa di dalam pengawasan atau tausiah. Karena semua orang
pasti memiliki kelebihan-kelebihan, pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi saya bilang siapapun bisa melakukan tausiah. Jadi kita semua ini setelah Jamiah Tahlil melakukan, entar diisi dengan tausiah beberapa menit. Kita semua ini akan tausiah pada malam hari ini, mengambilnya dari kitab Nurjati yang berjudul Wal Barokah. Wal Barokah ini maknanya wawo jamberwah, maknanya lingkungan. Lam mati Gusti Allah gawe dalan. Beja berba badan manusianya. Reja baro rezeki manusianya. Hak mati Gusti Allah gawe nyata. Kap jaberka maknanya pembuka. Hak mati Gusti Allah gawe nyata. Karena temanya ini wal barokah. Wal barokah ini maknanya wawo jaberwa, maknanya lingkungan. Lam mati Gusti Allah gawe dalan. Beja berba badan manusianya. Kita hidup di dalam dunia ini, semuanya hidupnya adanya di lingkungan alam dunia ini. Jadi kita semua ini harus memanfaatkannya di dalam dunia ini, di dalam perjalanannya. Karena di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan. Jadi kita semua ini di masa hidup kita ini harus memanfaatkannya, jalan-jalan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Gusti Allah telah membuat jalan. Jalan itu ada dua. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Ada jalan mulia, ada jalan tidak mulia. Jadi kita ini harus memilihnya. Terserah umat manusianya, terserah badan umat manusianya. Karena di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan. Tergantung umat manusianya yang memilihnya, tergantung badan umat manusianya memilihnya. Karena beja berba badan manusianya. Di dalam dunia ini banyak jalan-jalan, tidak terhitung jumlahnya. Yang tahu itu adalah Sang Pencipta. Kita semua ini yang banyak mengetahuinya itu adanya dua. Jalan baik dan jalan buruk. Jalan mulia dan jalan tidak mulia. Kita semua ini sedang menjalankan pada malam hari ini, jalannya sedang kemuliaan. Tapi entar besok atau kedepannya itu tidak ada yang tahu. Apakah kita ini akan menjalankan kebaikan, apakah menjalankan kemuliaan. Apakah tidak menjalankan kebaikan, apakah tidak menjalankan kemuliaan ke depannya. Itu tidak ada yang tahu. Karena iman manusianya itu pasang surut. Iman manusianya itu kadang kuat, kadang tidak. Pada malam hari ini, iman kita ini lagi kuat. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena pada malam hari ini kita ini sedang melakukan ibadah. Amin. Jamiah Tahlil ini melakukan ibadah. Ibadah itu bukan sholat saja. Di dalam Jamiah Tahlil ini pun ibadah.
karena mendoakan orang-orang yang udah mati. Jadi kita ini sedang berjalan di dalam kemuliaan-kemuliaan di masa hidup kita ini. Karena hidup kita ini dan mati kita ini tidak ada yang tahu kapan. Karena umat manusia bila hidup pasti ada mati. Bila mati pasti ada hidup di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini pasti ada yang mati, pasti ada yang hidup. Karena Sang Pencipta itu selalu berjalan-berjalan. Karena di dalam lam tasjid ing perjalanan jalan. Sang Pencipta itu berjalan terus, tidak ada henti-hentinya. Orang hidup berjalan terus, orang mati berjalan terus. Hidup karena Gusti Allah, mati karena Gusti Allah, tidak ada yang lain. Karena umat manusia, penentuan-penentuan hidup atau penentuan-penentuan mati itu tergantung Gusti Allah. Karena di dalam lam tasjid ing perjalanan jalan. Jalannya Gusti Allah itu terhadap penentuan-penentuan umat manusia itu ada dua. Ada perjalanan hidup, ada perjalanan mati. Penentuan-penentuannya itu yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Karena umat manusianya sedang berjalan pada malam hari ini jalan kebaikan, masih hidup. Besok lusa itu tidak ada yang tahu apakah dipanggil, apakah tidak, apakah masih hidup, apakah tidak. Karena orang meninggal, orang mati itu tidak pernah ada waktu. Kalau udah takdirnya, kalau udah kodratnya, siang atau malam, pagi atau sore, tengah malam atau siang hari, itu semuanya yang menentukan itu adalah Sang Pencipta. Jadi nyawa umat manusia, badan umat manusia itu ditentukannya oleh Sang Pencipta. Karena badan manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Roh itu dari Sang Pencipta. Jadi kita semua ini pada malam hari ini kita wajib bersyukur. Karena kita semua ini masih hidup, sehat walafiat, dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan-kekurangan apapun. Karena umat manusia pada malam hari ini bisa hadir di dalam Jamiah Tahlil. Jamiah Tahlil ini memiliki barokah, memiliki jalan-jalan. Umat manusianya tergantung memilihnya karena beda badan manusianya. Badan manusianya ini memilihnya tentang apa? Memilihnya tentang keyakinan, memilihnya tentang pedoman. Semuanya itu terletak terhadap diri umat manusia. Banyak orang yang bilang penentuan umat manusia baik karena Quran hadis, buruk karena Quran hadis. Berarti penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Penafsiran itu salah kaprah. Umat manusia bisa baik itu karena dirinya, bisa buruk karena dirinya, bukan karena Quran hadis. Karena Quran hadis itu hanya untuk buat pegangan, hanya buat petunjuk. Jadi Quran hadis itu hanya buat pegangan dan petunjuk.
Jadi kita semua ini penentuan-penentuan perbuatan baik atau perbuatan buruk itu bukan ada di dalam Al-Quran, bukan ada di dalam hadis, adanya di diri badan umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena para jamaah waktu-waktu ini sangat pandai dan pintar, selalu bisa menjawab. Karena umat manusia atau jamaah yang ada di sini sering mendengarkan tausiah setiap malam Rabu atau setiap malam Senin. Jadi bisa menjawabnya. Berarti masukan-masukan dari saya, nasihat-nasihat dari saya, pandangan-pandangan dari saya berarti dimengerti oleh para jamaah. Benar atau tidak para jamaah? Karena pandangan-pandangan atau wawasan-wawasan atau dikasih nasihat-nasihat itu semuanya itu untuk diri kita masing-masing. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini, penentuan-penentuannya itu bukan karena Quran hadisnya. Penentuan-penentuan umat manusia itu perjalanan-perjalanan baik atau perjalanan-perjalanan buruk itu penentuannya itu adanya diri kita ini. Benar atau tidak para jamaah? Saya bilang seperti itu karena Quran hadis itu hanya sebuah benda. Quran hadis itu bukan makhluk. Quran hadis itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Yang bisa berbicara, yang bisa bergerak itu diri umat manusianya. Bergerak baik diri umat manusianya, bergerak buruk diri umat manusianya, bergerak mulia diri umat manusianya, bergerak tidak mulia diri umat manusianya. Quran hadis itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Quran hadis itu bukan makhluk. Bila ada yang menyatakan umat manusia penentuan-penentuannya adanya di Quran hadis, berarti salah kaprah. Penentuan-penentuan umat manusia tentang perjalanan-perjalanan atau tentang perbuatan itu adanya diri kita ini. Contohnya pada malam hari ini di hadapan kita ini ada air putih. Lalu air putih ini di dalam aqua ini lalu diminum. Apakah itu disuruh oleh Quran? Apakah disuruh oleh hadis? Pasti oleh diri kita ini. Pasti oleh hati dan pikiran dan roh kita ini yang menyuruh, disuruh mengambil air putih ini untuk diminum. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Yang wajib kita pedomi, yang wajib kita yakini itu adanya diri kita ini. Yang wajib dipedomi diri kita ini. Yang wajib diyakini diri kita ini dan Sang Pencipta. Karena bisa ada saya karena Sang Pencipta, bisa tercipta saya karena Sang Pencipta. Jadi yakinlah terhadap Sang Pencipta,
mendomilah terhadap Sang Pencipta. Jangan memedomi Quran, jangan memedomi hadis. Quran itu hanya untuk tolak ukur umat manusia, untuk pegangan-pegangan umat manusia, untuk petunjuk-penunjuk umat manusia bila Al-Quran. Tapi kalau hadis itu hanya buat pegangan dan buat petunjuk. Ada perbedaan-perbedaannya. Kalau tolak ukur umat manusia di dalam Al-Quran, bahwa umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta, harus meyakini di dalam dunia ini ada Sang Pencipta, harus meyakini. Jadi umat manusia di dalam dunia ini jangan menjadi Tuhan-Tuhan. Karena umat manusia zaman-zaman sekarang banyak menjadi Tuhan-Tuhan. Bisa mengetahui tentang urusan hablum minallah. Bisa mengatasi tentang hablum minanas. Itu yang salah kaprahnya untuk umat manusia. Bahwa di dalam kitab Al-Quran itu udah menceritakan tentang namanya Al-Quran itu untuk tolak ukur umat manusia. Tapi umat manusianya tidak menyadari, tidak memahami tentang itu. Al-Quran itu buat tolak ukur umat manusia. Manusia itu tidak akan bisa mengatasi tentang urusan hablum minanas, tentang apapun. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam Alif Jabar Aing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita harus meyakininya terhadap Sang Pencipta. Jangan meyakini terhadap umat manusia. Contohnya seorang nabi. Contohnya seorang para sahabat. Contohnya seorang para aulia. Contohnya seorang para imam. Contohnya seorang para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib. Bila menyatakan tentang urusan hablum minanas bisa mengatasi, itu salah besar, itu bohong besar. Saya kasih contoh seorang nabi. Nabinya dari Timur Tengah semua asalnya. Jadi saya contoh seorang nabi. Seorang nabi ini bisa mengatasi tidak urusan hablum minanas di tanah Indonesia. Sekali lagi, para nabi ini bisa enggak mengatasi urusan hablum minanas di tanah Indonesia para jamaah? Iya. Dipastikan tidak. Jadi kita semua ini jangan meyakini tentang ucapan-ucapan seorang makhluk. Yang bisa mengatasi urusan hablum minanas itu adalah Gusti, itu adalah Sang Pencipta. Lalu umat manusianya yang saya membingungkan tentang zaman-zaman sekarang, banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan. Bisa menilai tentang urusan hablum minallah, tentang pahala, tentang dosa. Itu yang saya membingungkan.
Padahal tentang dosa, tentang pahala, itu hakiki, hak yang pasti adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam kitab Nurjati Ainwin ing satu hune Pangeran Kang Berhak yang hakiki tentang urusan hablum minallah itu adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya. Entar saya kasih contoh. Umat manusia di antara kita ini, contohnya saya mengucap bahwa si A pahalanya sekian, bahwa si B dosanya sekian. Jadi jangan menilai ing diri orang lain. Nilailah ing diri kita ini. Karena ing diri kita ini belum tentu bisa dinilai tentang pahalanya sekian, tentang dosanya sekian. Jadi umat manusianya zaman-zaman sekarang udah salah kaprah. Bisa menilai tentang ibadah orang lain. Bisa menilai tentang dosa-dosa orang lain. Tentang kesalahan orang lain. Tentang kebaikan orang lain. Tidak menilai tentang dirinya. Seberapa banyak kesalahannya, seberapa banyak dosanya, seberapa banyak kebenarannya, seberapa banyak kebaikannya di diri kita ini. Bisa enggak dinilai oleh diri kita ini? Dipastikan tidak bisa. Karena umat manusianya itu oleh Sang Pencipta itu selalu dikasih petunjuk kalau umat manusianya itu sadar diri. Karena di dalam non pasenu maknanya ing petunjuke ing saking Gustine. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap umat manusia bahwa urusan-urusan hablum minallah atau urusan-urusan hablum minanas itu hanya Allah yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Jadi kita semua ini harus sadar diri. Kita semua ini jangan menjadi Tuhan-Tuhan. Tapi kebanyakan zaman-zaman sekarang, bila udah mendapatkan titel-titel seperti para imam, seperti para alim ulama, seperti kiai, seperti ustadz, seperti gus-gus, seperti buya-buya, seperti habaib, lalu bisa bilang sekian derajat pahalanya, sekian derajat dosanya. Itu yang saya membingungkan umat manusia zaman-zaman sekarang. Bisa menilai tentang urusan hablum minallah. Padahal di dalam Al-Quran itu udah jelas. Di dalam nun pasenu ing petunjuk ing saking Gusti nih. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap seluruh umat manusia di dalam dunia ini bahwa sayalah yang berkuasa di dalam dunia ini, di dalam nun jareni ing kekuasaan ing saking Gusti nih. Jadi yang berkuasa di dalam dunia ini, sealam semesta ini adalah Sang Pencipta, adalah ing Gusti nih, adalah Tuhannya, adalah Allah, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Kalau umat manusia memahami tentang Al-Quran, Al-Quran itu maknanya tolak ukur umat manusia.
Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu untuk meyakini bahwa saya diciptakan oleh Sang Pencipta, bahwa Sang Penciptalah segala-galanya. Jadi kita semua ini harus sadar diri kalau mengerti. Al-Quran itu udah gamblang menerangkan tentang huruf Al-Quran. Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Lalu di dalam Al-Quran itu huruf-hurufnya itu seperti ain win ing satu hune pangeran kang berhak, yang hakiki hak yang pasti adalah Gusti. Segala sesuatu itu urusan hablum minallah atau hablum minanas. Lalu non jareni ing kekuasaan ing saking Gustine, yang berkuasa di dalam dunia ini adalah ing Gustine, urusan hablum minallah atau hablum minanas. Lalu alif jaber a ing atase Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Lalu Sang Pencipta itu menunjukkan terhadap nun pasenu ing petunjuke ing saking Gustine. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap seluruh umat manusia bahwa sayalah yang berkuasa seluruh dunia, seluruh alam semesta. Benar atau tidak para jamaah? Para jamaah ini jawabnya selalu benar. Itu bagus. Tapi umat manusia, jamaah ini ada yang mengerti, ada yang tidak. Benarnya tentang apa? Tidak benarnya tentang apa? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Para jamaah bilang Gusti Allah itu telah menunjukkan terhadap seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, yang berkuasa di dalam dunia ini Gusti Allah. Jawabnya benar. Benar itu karena apa para jamaah? Sekali lagi, jawabnya benar itu karena apa para jamaah? Berarti jawaban-jawabannya ini ngambang. Jawaban-jawabannya ini ngawur. Yang aslinya, itu aslinya, hak itu nyata. Gusti Allah telah menyatakan bahwa di dalam dunia ini yang berkuasa itu adalah saya. Udah menunjukkan di dalam nun pasenu ing petunjuk ing saking Gustine, telah menunjukkan, telah menyatakan di dalam hak mati. Gusti Allah telah menyatakan bukti atau tidak yang berkuasa di dalam dunia ini, di alam semesta ini adalah Gusti, adalah Sang Pencipta, adalah Tuhannya, adalah Allah. Benar atau tidak para jamaah? Itu jawabannya. Jangan benar-benar terus. Supaya paham, supaya mengerti. Kalau saya tidak menjelaskan, tidak menggamblang-gamblangkan, entar tidak paham dan tidak mengerti. Ini termasuk hidayah-hidayah dari Gusti, termasuk rezeki-rezeki dari Gusti. Pada malam hari ini tentang yang berkuasa itu adalah Gusti, lalu diterangkan, lalu digamblangkan, jadi paham. Jadi kebenaran-kebenaran umat manusia itu tergantung rejabaro, rezeki ing manusianya.
Bila kebenaran-kebenaran milik kita, ini berarti rezeki atau tidak para jamaah? Dipastikan rezeki. Rezeki itu bermacam-macam ragam. Ada rezeki pengetahuan, ada rezeki ilmu. Karena pengetahuan dan ilmu itu ada perbedaan. Kalau pengetahuan itu hanya suara. Kalau ilmu itu lahir batin. Kalau suara-suara itu kadang bisa disimpan, kadang tidak pengetahuan itu. Tapi kalau ilmu dipastikan bisa disimpan. Karena ilmu-ilmu itu ada di diri kita. Ilmu itu yang bisa menyimpan itu adalah hati dan pikiran kita. Jadi kita ini tentang rezeki pada malam hari ini, kita semua ini udah digamblangkan tentang kejawabannya benar. Yang berkuasa di dalam dunia ini adalah Sang Pencipta. Lalu jawab benar. Tapi saya tanya kebenarannya itu tentang apa? Para jamaahnya jawabnya ngambang, jawabnya ngawur. Berarti tentang kebenaran yang dirinya saja tidak tahu. Benar atau tidak para jamaah? Itu buat contoh seluruh para alim ulama, seluruh para kiai, seluruh para ustadz, seluruh para gus-gus, seluruh para buya-buya, seluruh para habaib, seluruh para imam. Jadi kebenaran umat manusia itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tapi umat manusianya sombongnya. Seluruh ulama-ulama yang besar, seluruh kiai-kiai yang besar, seluruh ustadz-ustadz yang besar, seluruh gus-gus yang besar, seluruh buya-buya yang besar, seluruh habaib-habaib yang besar, seluruh para imam-imam yang besar bisa mengetahui tentang kebenaran umat manusia, tentang kesalahan umat manusia. Menilai kebenaran yang dirinya saja tidak bisa tahu, itu dipastikan. Karena di dalam kitab Nurjati, kebenaran umat manusia, kesalahan umat manusia, yang tahu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Jadi kita semua ini pada malam hari ini kita bersyukur karena kebenaran yang hakiki telah dibukakan, telah ditunjukkan terhadap kita semua ini. Karena pada malam hari ini di dalam Qabza Berkah maknanya pembuka hati, pembuka pikiran. Kita ini sedang dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya. Kita semua ini sedang menjalankan hati, menjalankan pikiran pada malam hari ini. Karena umat manusia pada malam hari ini kebahagiaan itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran, bukan di dalam harta benda. Jadi ketentraman itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran. Jadi yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki sawah yang banyak, yang memiliki rumah yang banyak, itu belum tentu tenang, belum tentu tentram.
Karena ketentraman, ketenangan itu bukan karena harta bendanya, karena jasadnya, karena hatinya, karena pikirannya dan roh. Karena yang merasakan itu jasad, lalu dirasakan ing dalam hati, ing dalam pikiran, lalu yang menggerakkan roh, lalu timbullah rasa. Jadi rasa nikmat, rasa tenang itu adanya di diri umat manusia, bukan harta bendanya. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Dipastikan benar. Karena umat manusianya itu udah dibukakan di dalam kabja berkah, maknanya pembuka. Pembuka hati, pembuka pikiran. Lalu hak mati Gusti Allah gawe nyata. Jadi kita semua ini oleh Gusti Allah ini, bahwa ketentraman hati, ketentraman pikiran, ketentraman jiwa, ketentraman jasad, ini adanya di diri kita ini, bukan harta bendanya, bukan kekayaannya. Benar atau tidak para jamaah? Bila hartanya banyak, rumahnya banyak, sawahnya banyak, bila badan saya sakit, rasanya bagaimana? Rasanya nggak enak. Benar atau tidak para jamaah? Itu udah dinyatakan tidak oleh Sang Pencipta terhadap saya. Saya tanya lagi, Gusti Allah udah menyatakan di dalam hak mati, Gusti Allah gawe nyata. Nah, dinyatakan tidak Gusti Allah terhadap umat manusia supaya paham bahwa yang merasakan nikmat, yang merasakan ketentraman itu adalah diri saya, bukan harta benda. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Jadi segala sesuatu kebenaran itu pasti udah dinyatakan oleh Sang Pencipta terhadap kita ini. Karena wal barokah ini udah dinyatakan pada malam hari ini. Minggu yang lalu kita semua ini dalam keadaan hujan. Minggu sekarang Rabu ini keadaannya terang benderang. Ini para jamaah ada yang jawab, ini lebih pintar ini. Ini lebih pintar, lebih baik daripada yang kurang. Jadi semuanya yang bisa menjawab itu lebih baik daripada yang tidak bisa menjawab. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan kita ini udah dinyatakan pada malam hari ini. Wal barokah ini maknanya, wawu jabarwa maknanya lingkungan. Lam mati Gusti Allah gawe dalan, reja baro rezeki manusianya, beja berba badan manusianya. Kabja berkah maknanya membuka. Hamati Gusti Allah gawe nyata. Gusti Allah telah menyatakan pada malam hari ini, kita semua ini sebentar lagi mendapatkan barokah-barokah dari Gusti. Karena udah didoakan, karena udah permohonan kita ini mustajabah pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini ada para jamaah yang memiliki rezeki-rezeki,
lalu mengasih sedekah jariah, amal jariah untuk pada malam hari ini, untuk menyajikan makanan-makanan kecil untuk kita semua. Jadi makanan-makanan kecil itu barokah atau tidak para jamaah? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, milih makanan-makanan kecil atau makanan-makanan yang besar para jamaah? Kalau memilih makanan yang besar, mulut saya ini besarnya seberapa? Yang pasti umat manusianya itu memilihnya makanan-makanan yang kecil yang pas di dalam mulutnya. Kalau yang kecil lalu pas di dalam mulutnya, berarti itu benar. Tapi kalau yang kecil tapi tidak pas di dalam mulutnya, berarti tidak pas. Jadi milihnya itu jangan yang besar, jangan yang kecil. Milihnya itu yang kecil tapi pas. Tapi zaman-zaman sekarang ini, kita semua ini alhamdulillah pada malam hari ini mendapatkan barokah-barokah, mendapatkan hidayah-hidayah. Doa-doa kita ini telah dikabulkan, telah mustajabah. Pada malam hari ini kita ini banyak mendapatkan rezeki-rezeki. Rezeki tentang wawasan, rezeki tentang ilmu, dan rezeki tentang sedekah jariah, amal jariah. Cukup sekian saja pengaosan pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ada seorang habaib atau ulama-ulama besar yang menyatakan jika seorang yang sudah mati akan ditanyakan pertanyaan dari Gusti, siapa nabimu? Jawabnya Nabi Muhammad. Saya bingung dengan ini. Jika seluruh nabi mati, apakah nabi itu? Jawabnya Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Gusti Allah menanyakan pertanyaan itu atau tidak? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ketiga kitab saya, yaitu kitab Nurjati, kitab Pancen Urip Sejatining Urip, kitab Ingsan Hamil, menyatakan tentang bila orangnya udah mati, itu tidak ada yang dipertanyakan tentang itu. Itu hanya buatan-buatan umat manusia, buatan-buatan seluruh ulama-ulama, seluruh imam, seluruh kiai-kiai, seluruh ustadz, seluruh habaib, seluruh gus-gus atau buya-buya atau para imam atau para aulia atau para wali atau para sahabat atau nabi. Jadi cengkak ringkesnya, kesimpulannya itu dari umat manusia, bukan dari Sang Pencipta. Itu tidak ada yang mempertanyakan nabimu siapa, Tuhanmu siapa, kitabmu siapa. Itu tidak ada yang mempertanyakan tentang itu kalau udah mati. Bila ada orang yang menyatakan tentang itu, berarti salah kaprah. Kalau orang yang udah mati itu udah tuli, udah budek, udah tamblek, udah nggak bisa apa-apa.
Dibilang apapun pasti tidak mendengarkan. Karena roh dan jasadnya itu telah terpisah. Jadi apa yang mau ditanyakan? Roh itu udah diambil oleh Gusti. Nah, itu tergantung Gusti yang mempertanyakannya. Tapi Gusti tidak mempertanyakan tentang itu. Bila ada seorang umat manusia bisa mengetahui tentang apa nabimu, apa kitabmu, apa Tuhanmu, itu salah kaprah. Kalau orang mati itu, entar yang di bawah itu, yang mengikuti itu, tergantung ing kawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan-perbuatan ing alam dunianya. Gusti Allah pun tidak menanyakan tentang itu, apalagi makhluk namanya manusia. Ibaratnya dirinya mati, siapa yang mempertanyakan siapa nabimu, siapa kitabmu, siapa Tuhanmu? Kedengarannya dari mana? Di dalam dunia pun umat manusia dibisikkan apapun dipastikan tidak kedengaran. Karena rohnya itu udah terpisah dari jasadnya. Itu masih di atas tanah, apalagi di bawah tanah. Lalu diajarkan, lalu dibisikkan. Itu yang mendengarkan itu siapa? Dipastikan itu yang mendengarkan itu yang mengikuti, yang mengiringnya, bukan makhluk yang udah mati. Kalau udah mati itu udah kotak, udah gablek, udah nggak bisa apa-apa. Jadi penafsiran itu salah kaprah. Jadi segala sesuatu orang yang udah mati itu yang dibawa itu langsung amal perbuatannya. Lah Gusti Allah pun tidak mempertanyakan tentang apa nabimu, apa kitabmu, apa Tuhanmu, tidak. Karena saya kasih contoh, ibaratnya di alam pertimbangan. Di dalam pertimbangan itu, entar umat manusia itu ditimbang oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta itu tidak menyiksa atau tidak mengasihi kenikmatan. Yang bisa mengasihi kenikmatan ing dirinya, yang bisa menyiksa itu ing dirinya. Karena segala sesuatu itu karena perbuatan-perbuatannya. Jadi Sang Pencipta itu tidak menghukum terhadap makhluk-makhluknya. Karena Sang Pencipta itu yang Rahman dan Rahim, yang mengasihi dan menyayangi terhadap seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau ada Sang Pencipta menghukum makhluknya, Sang Pencipta menyiksa makhluknya, itu penafsiran yang salah kaprah. Karena yang menghukum itu perbuatan-perbuatan sayanya sendiri. Yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sayanya sendiri. Jadi tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya. Bila perbuatan baik entar mendapatkan nikmat, bila perbuatan buruk entar mendapatkan tersiksa. Jadi yang nyiksa itu ing dirinya, jadi yang nikmat itu ing dirinya. Jadi kuncinya tergantung perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang bilang seperti itu, berarti salah kaprah. Kalau orang udah mati, saya mau bertanya terhadap para jamaah, bisa melihat tidak para jamaah? Bisa mendengar tidak para jamaah? Bisa bergerak tidak para jamaah? Itu udah pasti. Itu udah real nyata. Contohnya udah nyata. Itu yang saya anehkan ulama-ulama besar.
Kalau ada orang yang udah mati, entar dibisikan-bisikan talqin. Apa agamamu? Apa kitabmu? Loh, apa nabimu? Apa Tuhanmu? Itu yang bertanya itu siapa? Gusti Allah pun tidak mempertanyakan tentang itu. Jadi saya mempertegaskan umat manusianya itu kuncinya itu adanya di amal perbuatan kita ini. Bila perbuatan kita ini di dalam dunianya, kalau mengambil dari ketiga kitab saya, kitab Insan Hamil, kitab Pancorep Sajadin Urip, kitab Nurjati, itu tergantung ing kawitannya, perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan di dalam dunianya. Seperti itu penegasannya, bukan ditanya-tanya, bukan dibisik-bisikan. Itu real dan nyata. Kalau orang mati itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Hanya itu saja yang saya jawab. Silakan kalau yang ada mau bertanya lagi, saya kasih waktu. Izin bertanya lagi, Ustaz. Pada waktu Nabi Adam dihantarkan oleh Gusti, dikasih dak lalu sadar. Pertanyaan saya, kenapa keturunan-turunannya sudah tahu pikiran negatif itu kurang baik, prasangka baik itu kurang baik, kok kenapa masih diyakini, masih dijalani? Apakah di dalam turunan-turunan itu yang membuka hati dan pikiran itu manusianya atau dari Gusti? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam. Kalau bukan pakarnya, ini tidak akan bisa dijawab. Tapi saya jawab tentang dat hati, dat pikiran itu dari Gusti untuk umat manusia. Karena Nabi Adam alaihissalam mau berbuat nafsu di dalam surgawi itu, lalu dihetap, dikasih dat hati, dat pikiran. Lalu Nabi Adam itu sadar, lalu tidak berbuat nafsu itu. Lalu keturunan di sininya memang udah tahu bahwa perbuatan ini salah, perbuatan ini benar, hati dan pikirannya, tapi masih dilakukannya. Kuncinya apakah dari Sang Pencipta? Kuncinya apa? Kata ing dirinya. Jadi saya jawab, kuncinya itu ada ing diri kita ini. Apakah berbuat baik? Apakah berbuat buruk? Entar yang menanggung beban ini bukan Sang Penciptanya, tapi diri kita ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi saya jawab selengkap-lengkapnya. Jadi penentuannya itu bukan dari Sang Pencipta keputusannya. Keputusannya ini yang menjalankan ini tergantung diri umat manusianya. Apakah melakukan kebaikan, apakah melakukan keburukan. Jadi segala sesuatu itu kuncinya, perjalanan itu adanya diri kita ini, bukan Sang Pencipta. Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Karena saya ini umat manusia, kadang mengucapkan baik, kadang mengucapkan tidak, kadang mengucapkannya sopan, kadang mengucapkannya tidak sopan. Jadi kita semua ini ada dua macam semua. Perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya. Bila saya ucapan-ucapan sayanya tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia. Bila dekat di hati, alhamdulillah, saya mengucapkan budi syukur alhamdulillah terhadap Gusti Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa du'lana Muhammad wa sallim wa barakatuh ta'ala kusurasil asman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kama ajra wa suludalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan min jami'il ahwali wal afat wa tarkina wa jama'al hajat wa durun min jami'i syiat wa tarfauna biha indaka 'ala darajat wa tibala sulqan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibat ghanimah min kulli fawzati jannati wa najran min hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.